Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Franciscus, NIM 1751068. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Alat Pemantauan Kualitas Air Bersih berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU ESP8266. Latar belakang: air merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan, salah satunya untuk dikonsumsi. Air yang dapat dikonsumsi harus melalui proses pengolahan yang memenuhi kriteria kesehatan sehingga air tersebut layak dikonsumsi. Saat ini masyarakat umum belum mengetahui tentang standar kualitas air bersih. Pemilihan parameter penting dalam menguji kelayakan air agar dapat memenuhi ketentuan air yang layak dikonsumsi. Parameter pertama yaitu pH air yang merupakan parameter kimia organik. Nilai pH air yang dapat dikonsumsi ada di kisaran pH 6,5 hingga pH 8,5. Parameter kedua adalah tingkat kekeruhan air yang mencapai pH sebesar 7,6 hingga air yang keruh memiliki nilai total suspended solid (TSS) yang tinggi. Karena itu, diperlukan sebuah alat yang dapat melihat kualitas air bersih dari jarak jauh. Pengujian kualitas bersih dapat dilaksanakan secara otomatis oleh parameter kualitas air berupa pH dan tingkat kekeruhan. Dengan adanya petugas PDAM tersebut, diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengetahui secara langsung kondisi air yang digunakan. Kemudian data sensor akan dikirim ke Blink sehingga dapat diakses kemanapun dan dimanapun. Permasalahan: berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, kendala yang ada yaitu tingkat air yang keruh memiliki pH sebesar 7,6, sehingga air yang keruh memiliki nilai total suspended solid (TSS) yang tinggi. Batasan masalah: berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, batasan masalah yang dimiliki sebagai berikut. 1. Menggunakan node MCU sebagai microcontroller. 2. Menggunakan sensor pH untuk mengetahui pH air. 3. Menggunakan sensor turbidity untuk mengetahui tingkat kekeruhan air. 4. Menggunakan aplikasi Blink untuk memantau nilai sensor yang menentukan kualitas air bersih. 5. Penerapan metode black box skala Likert. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen alat. Yang pertama, Arduino. Arduino adalah sebuah rangkaian elektronik yang bersifat open source dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Arduino mampu mengenali lingkungan sekitar melalui berbagai jenis sensor, serta dapat mengontrol lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Yang kedua, Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266. Yang ketiga, sensor air pH 4502C. Sensor pH meter termasuk ke dalam variabel jenis sensor kimia, yang dimana output nilai yang ditampilkan dihasilkan dari reaksi kimia, kemudian dirubah menjadi besaran tegangan listrik. Terdapat dua jenis elektroda pada 11 sensor pH, yaitu elektroda kaca dan elektroda referensi. Komponen yang keempat yaitu turbidity module. Turbidity artinya keruhan. Sensor yang digunakan pada rancang alat adalah untuk membaca nilai kekeruhan air. Komponen
Alat selanjutnya yaitu kabel jumper. Adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil, yang dimana dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih, dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Komponen selanjutnya yaitu breadboard. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus dilakukan solder. Komponen selanjutnya yaitu aplikasi Blink. Blink adalah aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan sejenis melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Sekarang saya masuk di penjelasan metode. Pada perancangan perangkat alat pemantauan kualitas air bersih berbasis Internet of Things menggunakan Node MCU ESP8266 diterapkan dengan metode Blacksbox, di mana Blacksbox merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak, dan kemudian output dari perangkat lunak dicek apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Penguji Blacksbox merupakan pengujian fungsional yang diadakan di lingkungan pembangunan oleh sekumpulan pengguna yang akan menggunakan perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Skala Likert adalah suatu skala fisikometri yang umumnya digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Francis Likert yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunanya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan terhadap suatu pertanyaan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan 5 pilihan skala dengan format seperti sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya saya akan melakukan demo alat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat saya yang saya telah buat. Di sini saya akan menjelaskan komponen alat yang saya gunakan. Yang pertama, Arduino Uno berfungsi untuk memproses data dari sensor turbidity dan sensor pH. Komponen yang kedua, di sini saya menggunakan Node MCU, berfungsi untuk mengirim data ke aplikasi Blink melalui hotspot smartphone. Di sini saya menggunakan sensor turbidity yang berfungsi untuk membaca kekeruhan pada air. Dan sensor pH untuk mengukur pH pada air. Pertama-tama saya akan mengecek kekeruhan pada air yang saya sudah sediakan. Untuk mengukur kekeruhan tersebut, saya akan memasukkan sensor turbidity ke dalam air yang saya sudah sediakan. Maka setelah itu hasilnya akan tampil pada aplikasi Blink pada smartphone. Selanjutnya, untuk mengukur pH tersebut, saya memasukkan sensor pH ke dalam air. Maka hasilnya akan muncul di aplikasi Blink pada smartphone.
Sekian dari hasil penelitian skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.